Halo kakak, sebelum lanjut, yuk tekan tanda subscribe-nya ya. Pembalap elit, mobil balap kelas atas, jalan berliku, rekor dunia 7 menit 8 detik. Sempurna. Astaga, kenapa ada truk di jalan tertutup? Gawat, masuk jalur mana? Apa yang barusan lewat? Gimana dia bisa melewati? Aku nggak bisa menahannya. Siapa orang ini? Apa? Sudut masuk tikungannya, jalur keluar tikungannya. Sebuah truk bisa ambil jalur sedemikian sempurna. Kalahkan tim kelas dunia milikku. Setiap tikungan bersikat waktu. Teknik mengerikan seperti ini hanya perlu 5 menit 30 detik. Dari kaki gunung ke sini jaraknya 20 kilo. Aku baru mematikan telepon, kamu sudah sampai. Maaf ya, tadi jalan berliku ditutup, terlambat setengah menit. Barangku ini semuanya kaca. Kalau ngebut begini, kalau pecah kamu bisa ganti. Enggak. Ada pesanan baru di Cargogo. Karaka, kamu dapat pesanan lagi. Kami seharian cuma ambil 20 pesanan. Kamu seharian ambil 40 pesanan. Memang Raja Order ambil pesanan 2 kali lipat. Kenapa kamu begitu giat? Enam tahun lalu, karena miskin, aku nggak berani menahanmu. 6 tahun ini, aku giat ambil pesanan demi uang. Sudah keliling kota ribuan kali. Hanya untuk menemukanmu dan kasih kamu rumah. Cargogo mengingatkan pesanan belum diproses. Dasar bocah sialan. Tangkap kamu. Bisa paksa ibumu menikah dengan Pak Victor. Cih, beneran gak tahu diri. Mimpi saja. Kenapa dia bisa sehebat itu? Wow. Sebenarnya dia siapa? Bahkan Pak Victor pun gak bisa. Sebenarnya dia siapa? Wow. Ada apa? Jauh lebih keren dari dewa balap di film. Kalau paman ikut tim, pasti bisa bantu ibu menang taruhan balap 2 hari lagi lawan Victor, si penjahat itu. Siapa namamu? Sudah diputuskan kamu. Paman gabung ke tim Velocity ibu dan ikut balapan. Balapan? Ya. Bocah kecil. Aku ini cuma sopir truk. Mana bisa balapan? Victor si jahat itu memaksa menikahi ibuku. Paman tolong kami. Kiran gak mau ibu menikah dengan dia. Ya. Balapan? Nggak bisa. Aku belum pernah pegang mobil balap. Aku ini... Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Masuk tikungan cuma 70 km. Kalau tim Victor bisa sampai 80. Kalau begini terus, Walrat 2 hari lagi, kita pasti kalah. Kalia, Victor itu adalah juara Asia Rally. Timnya pakai suku cadang import yang mahal. Kita bukan tandingannya. Kalau 2 hari lagi, kita kalah di balapan Gunung Naga, bukan cuma jatah kejuaraan Raja Balap yang hilang. Tim balap kita juga harus bubar. Tanpa investasi Taurus, walau kita ada jatah, kita juga nggak punya uang buat ikut. Ini kesempatan terakhir kita. Hanya dengan menang di depan Taurus dan buktikan kemampuan, kita baru bisa dapat investasi. Kalia, kita hadapi bersama. Betul. Tapi Gunung Naga ini hujan sepanjang tahun. Sisi luar jurang itu ratusan meter. Minggu lalu baru ada 3 kecelakaan. Gak ada yang selamat. Dengan kemampuan kita, nggak mungkin bisa menjauh dari tim Victor di trek lurus. Harus masuk tikungan di atas 80 km baru punya peluang buat menjauh. Kecepatan tikungan seperti itu bisa jatuh ke jurang. Ini taruhan nyawa. Ibu!
kirim orang jahat buat tangkap aku. Paman ini yang menyelamatkanku. Dia bawa mobil lebih cepat dari kilat. Terima kasih. Aku diracun oleh Victor. Tolong aku. Itu kamu. Kamu tahu nggak? 6 tahun ini aku kerja keras untuk nabung demi bertemu kamu lagi biar kamu bisa hidup bahagia. Nggak nyangka kamu sampai lahirkan putra untukku. Kamu nggak ingat aku? Aku Raka. Oh ya, apa kamu masih ingat ini? Ini ikat rambut yang kamu tinggalkan malam itu. Ternyata kamu adalah ayahku. Syukurlah, ada ayah di tim, ibu jadi nggak perlu takut sama orang jahat itu. Jadi kamu si brengsek yang bikin Alia hamil di luar nikah dan membuatnya menderita. Kiran sekarang sudah besar, kamu baru muncul. Pergi! Tante, jangan usir ayah. Ayah jago banget nyetirnya. Bisa bantu kita menang. Mobil ayah di tikungan bisa muter lebar, terus belok cepat. Kiran, kamu kebanyakan nonton kartun ya? Apa hebatnya seorang supir pengantar barang? Raka, jangan kira karena aku melahirkan Kiran, aku akan menikah denganmu. Kamu pergilah. Iya, aku memang nggak bisa balapan. Tapi aku bisa perbaiki mobil dan angkut barang. Jangan usir aku ya. Cukup. Aku nggak bisa terus malu seperti ini. Nggak mau ada hubungan dengan supir truk. Kamu bawa dia. Aku nggak punya energi mengurus 2 beban. Cepat pergi. Kalau kalah di balapan ini, gak hanya akan kehilangan tim balap, tapi juga akan punya utang yang gak akan pernah lunas dan tunduk pada Victor. Raka, aku gak bisa melibatkanmu. Ambil uang ini. Jangan biarkan dia menderita karena kamu. Alia, aku cari kamu bukan untuk uang. Pergi saja pengecut. Biar kau tahu di sini gak ada tempat buatmu. Alia, kamu... Kamu di sini juga nggak ada gunanya? Istri dan anakku ada di sini. Aku nggak akan pergi. Victor, juara rally Asia 3 kali berturut-turut. Dia itu iblis di arena balap. Pembalap yang melawannya tahun lalu sekarang masih terbaring di ICU. Kalau kita kalah di balapan ini, tim balap kita akan bubar. Bahkan Alia dan Kiran akan jatuh ke tangannya. Ini momen hidup mati bagi tim balap. Kamu seorang kurir cuma akan menyusahkan kami. Istri dan anakku ada di sini. Aku nggak akan pergi. Aku pasti bisa bantu. Beneran. Baik. Kalau gitu aku akan tunjukkan bedanya pembalap profesional sama kurir sepertimu. Lihat tikungan maut ini. Balapan Gunung Naga 2 hari lagi. Jauh lebih berbahaya. Satu kesalahan bisa kecelakaan fatal. Di jalur lurus nggak bisa buka jarak. Kalau mau menang cuma bisa lewat tikungan. Kecepatan harus di atas 80 km milik tim Zephyr. Apa kamu bisa? Cuma 80 km saja. Ayahku itu pembalap terhebat. Nak, jangan puji ayahmu begitu. Ayahmu mana pernah balapan. Kiran, kamu kena sihir apa sama kurir itu? Aku... Bakatku luar biasa. Latihan 5 tahun, baru capai 80 kilo di tikungan. Dia mana mungkin lebih cepat dari aku? Mana bautku? Pilih mobil. Kalau kecepatanmu lebih lambat, kelak jangan muncul lagi di depan mereka berdua. Aku... Yang itu aja. Sampah, naik mobil aja susah. Gila.
Gimana caranya nyalain mobil ini? Bodoh, siapa suruh kamu nyalain mobil ini? Bautnya belum dikencangkan. Apa? Gawat, Raka! Cepat berhenti! Hei, banku! Hei! Gila! Tikungan nempel tembok! 180 kilo di tikungan nempel tembok. Kurir apa? Raka, dia itu dewa balap. Ayah, saat menyetir gak boleh tidur. Gak boleh tidur. Dasar bocah. Raka, sebelumnya aku yang buta. Jangan diambil hati ya. Gimana caranya? Tikungan nempel tembok 180 kilo tanpa ban. Ajarkan aku. 2 hari lagi lomba dengan tim Victor. Aku akan lindungi Alia untukmu. Tikungan nempel tembok? Aku? Iya. Jangan bercanda. Aku ini cuma sopir truk. Mana ngerti soal itu? Baiklah, terserahlah. Ajarkan aku. Kamu ini. Pokoknya, saat aku menyetir truk, kalau ingin cepat menikung, pertama lepas gas biar beban ke depan. Tunggu depan mobil menyentuh tanah, lalu ikuti tarikannya. Buat mobil nempel pada tikungan, lalu lepaskan. Begini rasanya. Aku akan berhasil. Kalian lagi apa? Alia, Ibu, ayah tadi sedang mengajari tante gimana caranya menyetir dengan 2 roda. Menyetir dengan 2 roda? Konyol. Beneran gila Alia. Menurutku, supir pengangkut barang seperti dia itu gak layak berada di tim kami. Diam. Profesi nggak ada yang hina. Sok suci sekali. Bukannya karena kamu pernah tidur dengannya. Raka, bukannya tadi aku sudah suruh kamu pergi? Alia, aku sudah mencarimu 6 tahun. Aku datang bukan untuk ambil uang lalu kabur. Aku tahu tim balapmu ada masalah. Aku nggak akan biarin kamu hadapin Victor sendirian. Bantu aku. Kamu cuma supir truk, pernah nyetir mobil balap. Mau bantu pakai apa? Alia? Balapan 2 hari lagi. Menyangkut reputasi orang tua ibu. Dan kehidupan seluruh anggota tim Velocity. Sekarang kamu bawa Kiran pergi. Jangan ganggu aku. Itu bantuan paling besar. Raka, aku tahu kamu ingin melindungiku. Tapi aku juga ingin melindungimu. Asal kamu bawa anak ini dengan selamat. Pertarungan 2 hari lagi. Walau aku mati, juga sepadan. Alia? Alia, walau aku nggak bisa nyetir mobil balap, walau harus korbankan nyawa ini, aku, Raka, nggak akan meninggalkanmu. Raka? Bukan aku suruh kalian pergi. Alia, dengarkan aku. Raka bisa mencapai 180. Alia, balapan hari ini sangat berbahaya. Kalau kamu sampai terluka, aku pasti sangat sedih. Lebih baik menikah denganku. Serahkan slot terakhir kejuaraan Raja Balap. Kamu masih bisa selamat. Dan aku akan pertimbangkan bantu membesarkan anak haram ini. Jangan pura-pura baik di sini. Dulu kamu yang kasih obat ke Alia ingin mencelakainya. Aku lakukan ini semua untuk kebaikannya. Kalau dulu kamu memilihku, apa kamu akan hidup susah seperti ini? Jangan coba-coba menindas ibuku. Ayahku adalah dewa balap. Kiran. Sebentar lagi kamu akan kalah sampai jatuh tak berdaya. Dewa balap, lihat pakaianmu itu. Kamu pasti mau antar barang. Butuh orderan nggak, hah? Dengar ya, tunggu kamu jadi milikku.
tetap harus serahkan semua tim Velocity. Ternyata kamu, kurir sialan yang merusak urusanku 6 tahun lalu. Pantas waktu itu kamu mati-matian nolak. Apa karena kamu tidur sama dia? Tendangan 6 tahun lalu. Belum ajarinmu cara ngomong yang sopan ya. Kalian. Bagus. Sangat bagus. Kurir sialan. Hari ini, kamu bakal lihat aku rebut semuanya darimu. Termasuk istri dan anakmu. Nona Alia, tim Velocity milikmu selalu merugi. Kami nggak akan investasi pada tim yang nggak punya peluang menang. Kecuali kamu bisa buktiin. Halo kakak, sebelum lanjut, yuk tekan tanda subscribe-nya ya. Kekuatanmu. Dengar gak, Alia? Kebetulan hari ini, perwakilan investasi Taurus ada di sini. Kita bertemu di arena balap. Siapa yang menang, dia dapat investasi buat balapan. Tim balap orang tua, masa depan Kiran, dan Raka. Aku sudah gak punya jalan lain. Aku gak takut. Aturannya gampang. Balapan penuh kecepatan yang sampai duluan yang menang. Tikungan maut 180 derajat sebelum garis finish akan menjadi kunci untuk menentukan pemenangnya. Tim kami semua bisa lewati tikungan maut dengan kecepatan stabil 80 km. Kalau takut, mending nyerah aja. Tutup mulut busukmu. Aku duluan. Meski harus mati, aku gak akan menyerah pada orang sepertimu. Luna, hati-hati. Gak tahu diri. Ibu, jangan khawatir. Ayah sudah ajari tante. Mengalahkannya pasti bisa. Sudahlah. Seorang tukang kirim yang ajari dia balapan, beneran gak masuk akal. Kalian pasti. Tajam. Seorang supir kirim bisa ajari teknik tikungan sehebat ini. Pembalap yang aku latih dengan biaya mahal, mana mungkin kalah dari orang yang coba diajari supir kirim. Ini gak mungkin. Siapa berikutnya? Ayo maju. Aku pernah diajar oleh orang hebat. Pak Victor, mereka melewati tikungan maut dengan kecepatan 90, sementara kita hanya 80. Kita sampah. Aduh. Harus aku yang turun tangan. Victor akan balapan. Dia ini juara rally Asia. Kecepatan tikungan tertinggi 120 km. Kalau dia balapan, kita akan tamat.
Alia, aku sudah kejar kamu begitu lama. Gak nyangka ya, di matamu cuma ada kurir ini. Baik, kalau begitu, nanti pas aku menang balapan, kamu dan seluruh tim balap ini akan jadi milikku. Jangan harap. 6 tahun lalu aku bisa bawa dia pergi. Sekarang kamu juga jangan mimpi. Kurir tidak tahu diri. Beraninya kamu sombong. Kamu balapan denganku saja. Orang sepertimu nggak perlu Raka turun tangan. Batas maksimal menikung 1 hujan. Dasar Safar. Akan kutunjukkan apa itu batas maksimal sejak. 130? Ini nggak mungkin. Ibu! Alia! Alia! Ibu! Ibu! Alia! Ibu! Bodoh. Kenapa kamu gak pergi? Ibu! Ibu! Lapan. 130 km. Kalau lebih cepat lagi pasti keluar jatah. Raka, kamu harus kurangi kecepatan. Tapi begitu kurangi kecepatan, kamu pasti akan kalah. Ayah gabung dengan tim balap. Ibu nggak perlu takut lagi pada orang jahat itu. Kamu dan anak haram ini akan aku urus. Seumur hidupku, hanya akan menikah dengan... Siapa bilang? Aku akan kurangi kecepatan. 100, 120, 130, 140. Kalia, Raka masih mempercepat. Dia gak berniat untuk melambat. Dia malah belok dengan gas penuh. Dia gila. 180, kecepatan mobilnya bahkan sampai 180. Terlalu berbahaya. Raka, kamu harus melambat. Ini terlalu cepat. Apa? Apa? Enggak! Menang! Raka menang! Raka menang! Raka menang! Dia nggak melambat. Dia ternyata nggak melambat. Di tikungan maut malah ngegas penuh buat nyalip. Ini nggak mungkin. Raka, kamu berhasil. Kamu beneran berhasil. Kamu menyelamatkanku lagi. Alia!
Gak mungkin. Dasar sopir angkut dari kelas bawah. Apa aku mengalahkanku? Kamu mau ngapain? Ya, pukulan ini karena kamu sudah sakiti Alia. Ya, pukulan ini karena kamu remehkan orang kelas bawah yang berjuang keras. Ya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Aku belum pernah melihat balapan sekeren ini. Kamu emang seorang jenius. Pak Adrian, sekarang bisa umumkan hasilnya kan? Tentu saja. Aku umumkan, tim Velocity memenangkan pertandingan kali ini. Aku akan mewakili Taurus Capital, sepenuhnya mendanai kalian ikut kejuaraan Raja Balap. Halo? Ini aku. Baik, aku mengerti. Tunggu dulu. Oke, aku mengerti. Tunggu dulu. Barusan aku dapat pemberitahuan mendesak. Salah satu tim yang sebelumnya dipastikan ikut lomba memutuskan mundur karena masalah dana. Jadi 10 slot peserta sekarang ada 1 yang kosong. Meski tim Zephyr kalah di perlombaan ini, tapi penampilan Victor sudah terlihat jelas. Jadi kalian bisa menggantikan tim itu untuk mendapatkan slot terakhir di kejuaraan ini. Bagus! 2 pukulan tadi. Aku sudah ingat. Raka kan? Tunggu saja di kejuaraan Raja Balap yang sebenarnya. Aku akan membuatmu, Alia, dan seluruh tim Velocity terima akibatnya. Iya, jangan senang dulu ya. Perlombaan hari ini cuma pemanasan. Kejuaraan Raja Balap itu ajang kelas dunia. Bukan untuk orang rendahan seperti kalian. Menurutmu, kenapa kamu bisa tiba-tiba berteriak di piatu? Dulu rem mobil ayah dan ibumu itu, aku yang potong. Kamu! Ternyata kamu! Alia! Alia! Hah? Oh, Alia! Dasar binatang! Kamu! Raka, hargai baik-baik hari-hari terakhirmu untuk menyetir. Seminggu lagi, aku akan buat kalian tahu apa itu keputusasaan. Ya, halo kakak. Sebelum lanjut, yuk tekan tanda subscribe-nya ya, agar kakak tidak ketinggalan cerita seru lainnya ya. Sebenarnya, Berita terbaru, tim Zephyr datangkan legenda itu. 3 kali berturut-turut jadi juara kejuaraan Raja Balap. Dimas, khusus untuk lawan kita. Ini jelas curang. Mereka undang jagoan selevel ini untuk lawan kita. Gimana bisa menang? Aku percaya ayah bisa menang. Kiran, kejuaraan Raja Balap itu arena pertarungan untuk pebalap terbaik dunia. Kekuatan sang juara 3 kali itu sangat luar biasa. Jangan salahkan aku pesimis. Raka, nggak ada harapan. Ngomong-ngomong, Raka mana? Ayah bilang dia mau kirim barang, jadi suruh aku temani ibu dengan baik. Kirim barang? Apa nggak salah? Kejuaraan Raja Balap tinggal seminggu. Dia masih sempat kirim barang. Pembalap juara yang dipanggil Victor. Apa aku beneran bisa? Aku harus balas dendam untuk Alia. Itu dia. Mobil ini persis sama mobil itu yang pecahkan rekor dunia 7 menit 8 detik di jalan berliku. Jalur balap neraka itu, waktu itu aku habis-habisan baru bisa dapat catatan itu. Sekarang dia ternyata hanya butuh waktu 4 menit untuk sampai puncak. Ini aku,
Arman, sekarang juga bantu aku cari seseorang. Aku mau undang dia ke timku sebagai pelatih. Pria, masih muda, mengemudi mobil Cargogo, sering ngebut di jalan berliku. Setelah beberapa ronde pertarungan dan perebutan di semifinal, akhirnya tim Zephyr yang dipimpin juara 3 kali kejuaraan, Dimas, berhasil bertemu tim Velocity di final. Lihat kan? Hari ini, aku habiskan banyak uang untuk undang Dimas agar di depan media dan penggemar balap bisa kalahkan kalian. Raka yang mana? Aku. Kenapa ada bau dari tubuhmu? Sangat familiar, coba aku pikir. Bau miskin! Victor bilang padaku, dia pernah kalah di babak seleksi oleh sopir Cargogo. Beneran konyol. Aku kesini untuk kasih tahu kamu langsung, sopir pengiriman, sebaiknya kembali ke pekerjaanmu. Dunia balap ini bukan untukmu. Apalagi bisa menjadi hebat. Ketua Arman, sepertinya tim Zephyr pasti akan menang. Kondisi Dimas tetap stabil seperti biasa. Iya, 3 kali juara berturut-turut. Tapi tentu nggak sebanding dengan Anda. Aku juga dengar ada anggota tim bernama Raka. Dulunya mengemudi Cargogo. Orang dari level bawah seperti dia ikut lomba kita. Beneran hina kelas kompetisi kita. Cargogo? Apa itu dia? Sini, kita bertaruh 1 ronde. Aku bertaruh Raka itu nggak sampai 1 putaran pasti tergelincir. Lombanya belum dimulai. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Memang sudah tua, jadi pikun. Duel seperti ini sudah nggak seru. Kenapa saat aku melihatmu, hatiku selalu terasa sakit. Raka, sebenarnya siapa kamu? Para penonton, selamat datang di final kejuaraan Raja Balap. Sekarang 2 tim akan menantang lintasan yang dikenal sebagai lorong neraka. Bagian paling berbahaya lintasan ini adalah tikungan buta menanjak sebelum garis finish. Saat menanjak, pembalap nggak bisa lihat akhir tikungan. Sekali tergelincir, mereka akan menghadapi jurang vertikal setinggi 30 meter, setara 10 lantai. Aturan kemenangannya sangat gampang. Yang pertama lewat garis finish yang menang. Mereka jelas berkomplot melawan kita. Victor dan Dimas terlalu kuat. Aku dan Luna turun duluan. Alia, Aku pemimpin tim. Ini tanggung jawabku. Aku wakil Alia. Seharusnya maju bersama. jangan. Namanya olahraga ekstrim, sedikit terbentur itu. Sangat wajar. Balapan baru dimulai. Dimas dan Victor dengan teknik start yang hebat langsung berada di posisi depan. Hasilnya sudah pasti. 2 wanita dari tim Velocity bahkan gak bisa lihat asap mobil dewa balap. Luna, ikuti aku. Jaga ritme. Mengerti? Luar biasa. Tim Velocity nggak tertinggal jauh. Mereka terus mengejar di tikungan. Kalia, Luna, semangat. Aku rasa Dimas ini ternyata biasa saja. Luna, kesempatan bagus. Kita coba sejajar. Baik, kita maju. 2 mobil maju sejajar. Tim Velocity memanfaatkan kesempatan yang sangat langka ini. Oh, gak mungkin. Dimas mana mungkin buat kesalahan seperti ini. Di depan itu ada tikungan buta menanjak. Selama ini, aku sudah melihat banyak pembalap yang kecelakaan. Celah itu terlihat seperti sengaja dibiarkan terbuka. Seakan-akan mereka mengundang ke sana. Tapi kenapa dia melakukannya? Olahraga ekstrim, sedikit terbentur. Itu sangat wajar. Cepat pisah, itu jebakan. Mereka ingin jebak kalian. Cepat pisah, itu jebakan. Mereka ingin jebak kalian. Diam, jangan ganggu mereka.
Mereka akan melewati tikungan buta. Saat pembalap menanjak penuh, pandangan akan sepenuhnya terhalang. Begitu terganggu, bisa kehilangan kendali dan keluar lintasan. Jatuh ke lereng 30 meter. Hei, diamlah! Luna, bertahan. Kita akan menang setelah tikungan ini. Paham. Mereka nggak akan kejar kita. Menang! Kak Alia dan Luna akan menang! Nggak benar. Alia, Luna, Dengarkan aku. Mereka mau jebak kalian di puncak. segera pisah posisi kalian. Satu ambil jalur luar, satu ambil jalur dalam. Cepat! Apa-apa? Alia! Alia! Alia, Raka, kita... nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak apa-apa. Hah? Sini. Aduh. Gak ada cara lain. Aturan mengizinkan persaingan jalur. Tabrakan itu bagian dari pertahanan legal. Kalau mau salahkan skill kalian yang payah. Nggak bisa jaga jalur. Kalian, aku sudah bilang Raka, aku pasti bikin kalian tanggung akibatnya. Level Team Velocity cuma segini. Biasanya latihan pakai apa? Mobil bumper. Siapa lagi yang mau lawan aku? Kamu? Atau kamu? Sekumpulan pecundang. Bahkan gak layak buat jadi pemanasanku. Hampir lupa. Sopir kecil, lihat mereka berdua. Terpental jauh setelah kutabrak. Pasti sakit hati kan? Hatimu seperti disayat ya. Pasti pengen pukul aku. Aku ini orang kamu. Wah, 1 lawan 2. Dia kira dia siapa? Apa dia ngerasa hebat? Semuanya, apa kalian pikir tukang kirim ini bisa menang? Bisa. Kalau menang aku bakal makan layar ini. Diam! Raka, biar aku lihat kemampuan. Biar aku lihat. Apa kamu beneran orang yang ku cari? Masih pakai cara yang tadi. Serang kiri dan kanan. Aku mau dia mati. Terserah. Sopir bau masih mau 1 lawan 2. Beneran cari mati. Raka, dibandingkan hidupmu, menang kalah balapan itu nggak penting sama sekali. Jangan balapan lagi, ayo kita pulang. Tapi bagiku, harga dirimu sama pentingnya dengan hidupku. Balapan ini nggak hanya aku lakukan. Tapi aku juga Profesional. Bisa-bisanya di awal perlombaan mengalahkan juara 3 kali Dimas. Oh, G-Force Start melewati 1,2. Pesawat tempur saat lepas landas saja 1,5 G. Gak mungkin. Data batas kecepatannya 20 km dari Dimas. Gimana supir pengantar barang ini bisa melakukannya? Itu dia. Itu pasti dia. Supir di jalan berliku waktu itu. Calon dewa balap di masa depan. Di depan. Masih memimpin di depan. Raka masih memimpin. Lintasan ini sudah aku komentari berkali-kali. Belum pernah ada yang mampu mendorong mobil ke batas seperti ini. Para penonton, ingat saat-saat ini. Ingat nama orang ini, Raka. Gawat, bocah ini sebentar lagi akan menang. Bukannya kita mau kepung dia? Kepung apaan? Aku bahkan gak bisa dekati lampu belakangnya. Dia bisa secepat ini. Gaspol, di depan ada turunan. Dia pasti akan melambat. Aku bertaruh profesiku untuk tunda rem. Asal bisa dekati di puncak tanjakan, aku bisa jatuhkan dia. Dia gak mungkin gak melambat di turunan. Ya! Apa? Ya beneran gila. Astaga. Raka nggak perlambat. Dia siap melaju penuh di turunan. Apa? Ya. Gawat, aku mengerem terlalu terlambat. Melewati garis finish. Juara adalah Raka. Dia berdiri di puncak dunia. Mulai sekarang, dunia balap akan selalu mengingat nama ini. Selalu mengingat orang ini. Raka!
Data ini sudah melampaui semua rekor, tapi dia cuma seorang sopir truk. Lalu tim yang kita bangun dengan uang itu, apa artinya? Itu dia, pasti dia. Aku harus bertemu dia sekarang. Raka, kamu hebat pecahkan rekor. Mulai hari ini, kamu satu-satunya idolaku. Aduh, bos. Aduh, gimana kondisi bos? Patah tulang parah di kedua kakinya. Karirnya sudah berakhir. Kedepannya bisa berdiri saja sudah kacau. Aduh, bawa ke rumah sakit cepat. Ayo bawa ke rumah sakit. Menyakiti orang baliknya ke diri sendiri. Raka, kamu melanggar aturan. Aku akan melaporkan agar membatalkan hasilmu. Raka, kamu melanggar aturan. Aku akan melaporkan agar membatalkan hasilmu. Aku akan melapor ke panitia balap. Aksi berbahayamu yang buat Victor kehilangan kendali. Hasilmu harus dibatalkan. Juara itu milikku. Ada rekaman sepanjang perlombaan. Raka nggak lakukan pelanggaran apapun. Victor kecelakaan itu karena tekniknya kurang bagus dan terlalu cepat hingga terbalik. Kamu, sopir pengantar barang tahu apa soal aturan balap? Dia sengaja langgar aturan, makanya bosku bisa terluka. Benar. Victor sungguh malang. Bintang baru dibuat cacat oleh seorang supir truk. Aku minta harus dihukum berat. Hukum berat. Hukum berat. Ya, betul. Hukum berat. Hukum berat. Hukum berat saja. Kalian. Jelas-jelas kalian yang tadi sengaja menjepit Kak Alia dan Kak Luna, malah balik nuduh. Berani putar rekaman CCTV. Lihat siapa yang licik dalam lomba. Aku dekat sama petinggi panitia lomba. Tim kecil tanpa latar belakang kayak kalian. Satu perkataanku bisa bikin kalian dilarang balap selamanya. Kakak, kemenanganmu ini kalau aku bilang nggak sah, ya nggak sah. Kamu putar balikan fakta. Semena-mena. Hah, dengar ya. Ketua sekarang, Arman, dia sudah tua, akan segera pensiun. Dan ketua selanjutnya sudah ditentukan. Satu perkataanku bisa batalkan hasil kalian. Kamu licik. Sekarang takut kan? Sudah terlambat. Singgung aku calon ketua ini. Karir balap kalian mulai hari ini akan berakhir sepenuhnya. Oh, kenapa aku nggak tahu kamu adalah ketua berikutnya? Ketua, kenapa Anda datang? Kenapa aku nggak tahu kamu adalah ketua berikutnya? Ayah? Dengar dia, saking takutnya sampai panggil ayah, nggak tahu malu ya. Ketua, Anda lihat, dia demi hindari hukuman, bahkan nggak peduli harga diri dan panggil ayah. Ayo, panggil aku ayah. Kalau aku senang, mungkin saja aku bisa maafkan kalian, biar tim Velocity tetap bertahan. Raka, kamu kenapa? Dia itu ketua. Raka, kamu gila ya? Ketua, lihatlah, sikapnya yang menjilat itu bisa dilihat moralnya rendah. Pasti akan melanggar aturan. Anda harus batalkan nilainya. Kamu. Ternyata benar kamu. Nak. Oh? Sudah 16 tahun. Sejak ibumu bawa kamu pergi. Aku sudah cari kalian 16 tahun. Aku gak nyangka bisa bertemu kalian lagi. Gawat. Kalau kalian bermain kotor, putar balikan fakta, salah gunakan wewenang, dunia balap sudah rusak karena orang seperti kalian. Sekarang, sebagai ketua acara ini aku umumkan. Semua anggota tim yang terlibat, mulai hari ini dilarang ikut balapan. Dan seumur hidup nggak boleh terlibat di bidang apapun yang berkaitan dengan balap. Hah? Gawat, beneran gawat. Ketua, kasih aku kesempatan lagi, Ketua. Aku beneran nggak tahu itu putra Anda, sudah Ketua. tahu salah. Ketua. Nah, aku nggak nyangka kamu pakai usahamu sendiri jadi dewa balap yang sesungguhnya. Ayah bangga padamu. Ayah, Ibu. Ayah, Ibu, kenapa kalian baru keluar? Menang nggak? Ayah, Ibu. Kalian sudah punya anak? Sini. Aduh, cucuku. Ya,
cepat panggil kakek. Nggak nyangka aku jadi kakek. Dan kamu, nak, hebat banget, cantik dan pintar. Sendirian bisa urus Kira dengan baik. Keluarga kita beneran beruntung. Raka, ikut aku pulang. Biar kita sekeluarga kumpul bersama. Gimana? Sekarang margaku Fahri. Namaku Raka Fahri. 16 tahun yang lalu, aku ikut ibuku ganti marga jadi Fahri. Ganti nama? Apa kamu masih dendam sama ayah karena kejadian dulu? Dendam sama kamu? Waktu kecil kamu selalu nggak ada di rumah. Di rumah selalu hanya aku dan ibuku. Ibuku bilang buatmu, rumah ini seperti penginapan. Karena marah ibuku bawa aku pergi. Apa kamu lupa ini? Hah? Dulu aku salah. Abaikan kamu dan ibumu. Tapi dulu, ratusan orang di timku juga hidup bergantung padaku. Jadi menurutmu tim-tim gak guna itu lebih penting? Hah? Halo kakak, sebelum lanjut, yuk tekan tanda subscribe-nya ya.